Kamu mungkin bertanya, kenapa banyak sekali mobil-mobil dari Toyota yang sangat mirip dengan mobil Daihatsu? Apakah mereka bersaing secara tidak sehat karena keduanya memiliki varian dan juga model-model yang sama, atau justru mereka bekerja sama? Jadi tonton videonya berikut ini. Awal mula kerjasama Toyota dan Daihatsu. Daihatsu sudah bergabung dengan Toyota sejak tahun 2013 yang lalu. Sejak saat itu Daihatsu cuma diperbolehkan memproduksi mobil kecil dengan harga yang relatif murah. Sementara Toyota bebas memproduksi mobil yang harganya mencapai miliaran rupiah. Tidak ada batasan, sama seperti dengan Daihatsu. Pada akhirnya di tahun 2016 Toyota membeli saham dari Daihatsu dan membawa mereka sebagai satu perusahaan yang sama. Jadi nggak heran kalau sejak saat itu Daihatsu dan juga Toyota membuat produksi mobil yang kurang lebih mirip dengan fitur yang mungkin dipangkas di varian merek Daihatsu. Mobil Toyota diproduksi Daihatsu. Selanjutnya terdapat fakta yang menyebut kalau sejumlah mobil Toyota diproduksi oleh Astra Daihatsu Motor. Kenapa Toyota melakukan itu? Karena Daihatsu bisa memproduksi mobil dengan harga yang lebih murah daripada pabrik dari Toyota itu sendiri. Marketing Director dari Daihatsu, Amelia Chandra, menyebut kalau Daihatsu ditunjuk karena mereka bisa memproduksi mobil dengan harga murah yang cocok dengan segmen pasar di Indonesia. Sampai saat ini ada 5 varian mobil Toyota yang diproduksi di pabriknya Daihatsu yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara. 5 mobil tersebut adalah Avanza, Rush, Agya, Calya, dan Rise. Selain itu juga Toyota menghadirkan mobil bak yang mirip dengan mobil-mobil yang diproduksi oleh Daihatsu. Mobil jenis pickup ini mirip dengan Daihatsu Grand Max yang sudah terlebih dahulu sangat populer. Jadi mereka terlihat bersaing padahal mereka diproduksi di tempat yang sama, cuman beda merek dan juga mungkin beda-beda sedikit dari fitur-fiturnya. Kita masuk ke perbedaan fitur. Sebagai kepala perusahaan, Toyota tentu mendapatkan porsi yang lebih baik. Sebagai contoh, ada Toyota Rush yang punya fitur yang lebih lengkap daripada apa yang ditawarkan oleh Daihatsu. Tapi tentunya karena fiturnya lebih banyak, maka harganya juga sedikit lebih mahal. Mulai dari 6 airbag, Vehicle Stability Control, sampai Hill Start Assist. Nah, fitur-fitur ini cuma dimiliki oleh Daihatsu tipe varian yang lebih tinggi, seperti Terios tipe R dan tipe R Deluxe saja. Selain itu, Daihatsu Terios juga cuma punya 2 airbag saja, yaitu di kursi depannya saja. Sementara itu, untuk mobil-mobil Daihatsu lainnya, dia hanya dilengkapi oleh 2 airbag saja. Tentunya, semakin banyak jumlah airbag, maka semakin aman juga mobil tersebut kalau di dalam kondisi yang tidak sedang diinginkan di dalam kita berkendara. Nah, jadi walaupun secara dari luar kelihatannya mirip antara kedua mobil ini, tapi fitur-fiturnya sangat berbeda. Nah, untuk mereka yang ingin mengutamakan keselamatan dan mau menambah sedikit budget untuk membeli mobil, maka pilihannya jatuh ke Toyota Rush. Sementara untuk mereka yang punya budget yang lebih terbatas, tapi tetap ingin mobil selevel dengan Toyota Rush, maka dia bisa membeli Daihatsu Terios saja dengan harga yang lebih murah. Jadi siapa yang lebih menguntungkan, Toyota atau Daihatsu? Walaupun mereka punya lini mobil yang cukup mirip, tapi tentunya penjualan Toyota dan juga Daihatsu cukup berbeda. Pada bulan Januari 2022, Toyota masih merajai penjualan dengan total penjualan sebesar 22.905 unit. Sementara Daihatsu menjual lebih sedikit, yakni 17.506 unit mobil. Walaupun diproduksi di pabrik yang sama, tapi bukan berarti harganya juga sama. Karena tentunya ada nilai brand dan juga fitur-fitur yang berbeda di antara dua brand tersebut. Mobil Toyota cenderung dijual dengan harga yang lebih tinggi karena punya fitur yang lebih banyak. Selain itu, merek Toyota juga lebih dikenal dan lebih populer dan terlihat lebih mewah dibandingkan dengan mobil dari Daihatsu. Selain itu, Daihatsu yang cuma memiliki 8 tipe tentunya agak sulit untuk menyaingi Toyota yang memproduksi lebih dari 20 tipe mobil. Artinya Toyota bisa memiliki keuntungan hampir 2 kali lipat karena Toyota memiliki margin yang lebih tinggi daripada Daihatsu tadi. Jadi itulah cerita soal kenapa mobil dari Toyota dan juga Daihatsu mirip-mirip. Punya komentar soal ini, apakah mereka akan terus bersinergi dan juga memproduksi mobil sesuai dengan segmen pasarnya? Jadi kalau misalnya ada yang mau dikomentar, coba komentar di bawah ini.